Ada yang mengatakan jamaah tabligh itu tidak berilmu. Perlu kau ketahui, hadirin yang mulia, jemaah tabligh itu apa kerjanya? Jemaah tabligh itu dakwah. Nah, kita harus tahu dakwah itu apa artinya. Dakwah itu artinya mengajar. Apakah mengajar harus pakai ilmu? Anak kecil pun bisa mengajar. Anak kecil yang belum balik, ayo Pak kita sholat, ayo Pak kita baca Quran, ayo Pak kita ke masjid, ayo Pak kita menghadiri majelis taklim. Itu dakwah namanya. Apakah anak kecil punya ilmu? Tidak. Maka di mulia beda. Kalau tabligh ingin menyampaikan suatu hukum-hukum agama, itu baru berilmu. Jangan menyangka orang tabligh itu tidak punya ilmu. Bahkan orang tabligh itu berilmu, hadirin mulia. Kenapa? Dia bisa sholat 5 waktu berjemaah di masjid. Apakah itu bukan ilmu? Apakah itu bukan ilmu? Maka dalam hadis dikatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, maka hambanya itu akan dipahamkan dengan agama. Orang yang paham dengan agama bukan karena dia hafal kitab kuning, bukan dia karena fase bahasa Arab, bukan karena dia 20 tahun dari pondok pesantren, bukan yang dia. Orang yang paham dengan agama itu paham dengan maksud dan tujuan hidupnya, paham dengan perintah Allah SWT, mengamalkan perintah Allah SWT, tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Maka yang di jemaah tabligh hafizul Quran ada, yang alim ada, banyak sekali hadirin mulia. Maka hadirin yang dimuliakan, kita harus membedakan yang mana berilmu, yang mana tidak berilmu. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ini ilmu. Kita dari pondok pesantren belum tentu kita bisa istiqomah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Tapi ketika orang tabligh yang punya tato banyak, yang anting-antingannya besar, yang biasa hidup di jalan-jalan yang biasa hidup, yang biasa minum minuman, yang biasa judi, yang biasa ke diskotik, begitu diajak dakwah oleh orang tabligh, ayo saudaraku kita ke masjid, dia bicara dari hati ke hati, dibicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dibicarakan tentang pentingnya kampung akhirat. Maka orang yang jahiliyah, orang yang punya tato, orang yang anting-antingnya besar, yang hidup di jalanan, yang kepala pakai jengger-jengger itu anak-anak pang, begitu dia ajak ke masjid, dia mau belajar agama, sehingga dia butuh iman, hari mulia, dia usaha atas iman, sehingga bunga-bunga daripada iman dia tersebut, buah dari iman dia tersebut, dia akan mendapatkan ilmu. Kenapa saya kata mendapat ilmu? Dia biasa sholat 5 waktu berjamaah di masjid, dia biasa pakai gamis. Ini ilmu, hadirin yang mulia, bukannya tidak ilmu. Orang yang berilmu belum tentu dia istiqomah memakai gamis, memakai jubah, memakai sorban, belum tentu. Tapi anak jalanan yang punya tato, antingan besar, yang biasa ke diskotik, biasa judi, biasa minum khamar, ketika dia ikut dakwah, maka hadirin yang mulia, dia istiqomah memakai sorban, istiqomah memakai jubah, istiqomah sholat di masjid. Ini ilmu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama kita bentuk dalam kehidupan kita ini iman. Inilah jemaah tabligh. Jemaah tabligh itu usaha atas iman. Bermacam-macam orang mengatakan jemaah ini. Ada yang mengatakan jemaah kompor, ada yang mengatakan jemaah jaulah, ada yang mengatakan jemaah tabligh. Dan benar, tapi kalau mau dikatakan jemaah tabligh ini adalah jemaah usaha atas iman. Kenapa hari-hari membicarakan iman? Bagaimana iman ini wujud dalam kehidupan kita, sehingga dengan iman yang wujud di dalam hati kita ini, yang kokoh di dalam hati kita ini, sehingga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah tabligh ini bukan main-main, hadirin yang mulia. Ada yang diusir, pernah nggak jemaah tabligh membalas dendam? Enggak, ini ilmu, hadirin yang mulia. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bicara sembarangan. Kalau kita tidak tahu, kalau kita mau ke rumah seseorang, kita lihat dari luarnya, kita belum tahu isi di dalam rumah itu apa. Tapi ketika kita masuk di dalam rumah tersebut, baru tahu di dalam rumah, ada kulkas, ada televisi, ada bermacam-macam, kita tahu di dalam, ada sofa yang paling bagus. Tapi ketika kita melihat dari luar, ya begitu-begitu saja dari luar, kita tidak tahu isinya. Nah, begitu juga jemaah tabligh. Kalau kita ingin tahu jemaah tabligh berilmu atau tidak berilmu, kita ikut program daripada jemaah tabligh. Kita keluar 3 hari. Wajibkah 3 hari? 3 hari ini kita sekolah tidak langsung hadir yang SMP. SD dulu. SD 6 tahun, baru nikah kita
SMP, baru nikah SMA. Begitu juga jemaah tabligh, keluar 3 hari ini hari ya belajar. Selama 3 hari di masjid kita belajar adab-adab sunnah. Motong kuku pun kita diajarkan. Motong kuku mulai dari telunjuk, tengah, jari mani, kelingking sampai balik sini baru di jempol. Nah ini jemaah tabligh sampai sunnah sekecil pun diamalkan. Nah maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, jadi dengan ikut dakwah, kalau kita mau tahu jemaah tabligh ini, kita ikut 3 hari untuk keluar jalan Allah SWT, baru kita paham hadirin yang mulia. Orang yang biasa hidup di jalan dengan ikut jemaah tabligh, keluar 3 hari, yang biasa dia metik-metik gitar, Allah rubah dia biasa memetik tasbih hadirin yang mulia. Orang yang biasa ke kafe hadirin mulia, siang dan malam hidupnya di kafe, dengan ikut dakwah, keluar 3 hari, Allah rubah dia biasa jalannya ke masjid, istiqomah siang dan malam dia ke masjid, tanpa mengurangi keperluan dunianya. Dia tetap bekerja, tapi sholatnya tetap ke masjid hadirin yang mulia. Ini jemaah tabligh hadirin yang mulia. Kemudian yang biasa memegang kartu, main judi, dengan ikut dakwah, keluar 3 hari ikut jemaah tabligh, Allah rubah kehidupannya. Yang dulu memegang kartu, Allah rubah dia membiasakan dia memegang Al-Quran yang mulia hadirin yang mulia. Sehingga hadirin yang mulia, hidayah masuk dalam diri. Ini ilmu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang awam setelah dia ikut jemaah tabligh, berapa banyak anak-anaknya menjadi hafizul Quran, menjadi orang alim. Kenapa? Dia tahu ilmunya. Kenapa? Kalau anak hafiz Quran bisa menyelamatkan 10 ahli keluarganya dari neraka. Kalau anaknya menjadi orang alim, orang yang berilmu, pengetahuan yang tinggi, hukum-hukum Allah dia mengetahui, maka lebih banyak lagi dia bisa mensyafaati keluarganya. Berapa banyak anak-anak preman jadi hafiz Quran, berapa banyak anak-anak preman menjadi orang alim. Apakah jemaah tabligh tidak berilmu? Salah ini hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kepingin tahu jemaah tabligh berilmu atau tidak berilmu, ikutlah program jemaah tabligh 3 hari keluar jalan Allah SWT. Setelah itu meningkat lagi 40 hari, setelah itu 4 bulan. Kenapa nih mulia? Kita tingkatkan pengorbanan. Bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Kita korbankan harta kita, diri kita, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikut keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan perbaiki 5 perkara dalam kehidupan kita. Pertama, imannya kita Allah perbaiki. Yang dulu kita yakin kepada pekerjaan, kita Allah rubah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah mampu memberi rezeki dengan bekerja, Allah mampu memberi rezeki dengan tidak bekerja. Hari ini kalau kita tidak usaha atas iman, kita salah. Kalau saya tidak bekerja hari ini, anak istri saya tidak makan. Ini syirik hadirnya mulia. Padahal berapa banyak orang-orang yang di penjara itu anak istrinya makan. Ayam itu hadirnya mulia, dia tidak bekerja. Cuma kerjanya mencari makan aja, tidak bekerja. Makan, bahkan ayam itu anaknya tidak sedikit. Ada 15, ada 10, 5, 20. Itu anaknya. Nah ini yakinnya ayamnya hadirin mulia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Kedua, Allah perbaiki ubudiyah kita, ibadah kita. Yang dulu kita sholat bolong-bolong, membaca Al-Qurannya penjara, dengan ikut jemaah tabligh, dengan ikut keluar usaha atas iman hadirin yang mulia, maka Allah perbaiki ibadah kita. Sholatnya jadi 5 waktu, puasa sholat sunnah, sholat rawatib, dan juga puasa Ramadan, puasa Senin Kamis. Allah perbaiki semua. Kemudian muamalah kita Allah perbaiki. Cara kita berdagang, dahulunya kita berdagang tidak jujur, dengan ikut usaha Rasulullah SAW, jemaah tabligh keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, sehingga muamalah kita baik, pekerjaan kita baik. Yang dulu jadi pedagang tidak jujur menjadi pedagang yang jujur. Yang dulu menjadi pegawai tidak jujur menjadi pegawai yang jujur. Yang ketiga Allah perbaiki muasyarah kita, hubungan dengan anak kita, dengan istri kita. Yang dahulu kita sering marah-marah kepada anak, sering marah-marah kepada istri, dengan ikut dakwah perintah Allah Subhanahu wa taala, ikut sunnah Rasulullah SAW, maka akhlak kita Allah perbaiki menjadi akhlakul azimah. Kejahatan kita balas dengan kebaikan. Makanya yang keempat Allah perbaiki adalah akhlak kita. Nah ini Allah perbaiki akhlak kita. Hari ini berapa banyak orang yang punya ilmu tapi tidak punya akhlak, tidak punya adab. Maka akhlak dan adab lebih tinggi daripada ilmu hadirin yang mulia. Nah maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin tahu lebih jelas dengan jemaah tabligh, kita jangan cuma melihat dari luar. Kalau ada jemaah tabligh datang ke masjid kita ikut program mereka. Mereka kalau ada taklim kita ikut. Kalau mereka jauhlah kita ikut. Kalau mereka ada bayan atau tausiah penyampaian setiap selesai sholat maghrib atau setelah sholat isya,
setelah sholat subuh. Kita dengarkan apa pembicaraan mereka ini. Maka hadirin yang muliakan, jangan lihat yang bicara, tapi lihat apa yang dibicarakan oleh orang tersebut. Unzur maqala wala tanzur man qala. Jangan lihat yang bicara, tapi lihat apa yang dibicarakan orang tersebut. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau datang jemaah-jemaah membawa kompor, pakai sorban, pakai jubah ke masjid kita, terimalah dengan baik. Mereka tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membenci mereka, apalagi sampai mengusir mereka, itu samanya kita membenci Allah Subhanahu wa taala, sama dengan mengusir daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka itu adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah? Karena Firaun membenci Nabi Musa, hendak membunuh Nabi Musa. Hakikatnya Firaun itu membenci Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullaha yansurkum." Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Sehingga Nabi Musa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, Firaun ditenggelamkan oleh Allah. Ketika Raja Namrud, Allah perintahkan Nabi Ibrahim berdakwah ke Raja Namrud untuk mengajak mentaati perintah Allah SWT. Tapi Raja Namrud tidak mau. Bahkan Raja Namrud melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api yang sangat besar selama 40 hari 40 malam. Tapi karena Nabi Ibrahim perintah Allah, menolong agama Allah, sehingga Allah tolong. Di dalam api selama 40 hari 40 malam, api yang tadinya bisa mengeluarkan panas dan sifat membakar, dengan izin Allah api tidak mengeluarkan panas dan tidak membakar. Maka hadirin yang muliakan, apa setelah Nabi Ibrahim dalam api, apa kata Allah SWT? Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah, berikan keselamatan atas Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam api 40 hari 40 malam, jangankan terbakar, satu bulu romanya pun tidak ada yang terbakar. Ini apa? Allah selamatkan. Raja Namrud Allah musnahkan dengan nyamuk 11 sayap, dimasukkan di dalam, masuk dalam hidung Raja Namrud. Raja Namrud mati ya asbab, nyamuk 11 sayap. Kenapa? Raja Namrud menolak Nabi Ibrahim untuk mengajak taat kepada Allah, sehingga Raja Namrud itu hakikatnya menolak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini perintah Allah Subhanahu wa taala.